kayak udah lama banget ya gue nggak bikin video YouTube di ya di YouTube gue. Gue pengen bahas tentang gimana caranya biar kita tuh yang jualan online di IG, jualan online produk digital ataupun lu jual dropship atau lu jual punya brand e-commerce sendiri, apapun itu, lu punya IG, gimana caranya biar orang tuh percaya sama IG lu gitu. Walaupun lu starting dari nol, lu nggak punya follower sama sekali, karena gue dulu juga kayak gitu. Nah, di sini gue akan kasih caranya langsung to the point dengan cara yang sama, dan sebenarnya semuanya caranya sama ya. Mau lu content creator, lu mau jualan produk digital, lu mau jadi dropshipper, lu mau reseller brand orang, atau lu kemitraan, atau lu punya komunitas yang lu pengen tampilin di IG, atau lu punya e-commerce yang pengen lu tampilin di IG, semuanya caranya sama. Gue akan kasih tahu resepnya biar kalian tuh bisa cobain langsung. Nah, karena gini, kalau misalnya kalian jualan, itu paling utama tuh lah kepercayaan. Karena lu bayangin aja, lu muncul di dunia online, lu punya akun tiba-tiba ya kan, nggak ada orang di dunia ini yang tahu kita tuh hidup di dunia ini, terus kita pengen jualan. Nah, waktu kita bikin akunnya, orang tuh kan nggak ada yang tahu kan, ibaratnya kita kayak baru buka warung, tapi kan orang nggak ada yang tahu. Nah, kalau misalnya warung offline, orang kan bisa ngeliat barangnya. Jadi orang langsung percaya, oh iya ini dia jualan gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya online, kita kan nggak bisa nampilin mereka apa-apa, barangnya gitu. Cuman bisa foto video doang kan. Jadinya waktu orang lihat konten kita, belum tentu orang akan percaya. Walaupun di situ ditampilin produknya kita. Tapi kan mereka pasti bisa kayak, ala ini mah paling ya bisa aja nih scam atau tipuan lah, atau nih kontennya ngambil dari toko lain lah, dari konten orang lain, kan bisa aja semuanya kayak gitu. Jadi kalau kita, ya kalian juga kalau misalnya pengen beli sesuatu online gitu, kalau ngeliat ada dua akun yang jualan yang sama, satu followernya 0, satu lagi followernya 10.000, kalian akan otomatis percaya sama yang 10.000, udah pasti gitu kan secara psikologi. Nah, gimana caranya biar kita tuh yang pemula banget dari 0 followernya pengen bisa punya kepercayaan, biar orang tuh nggak ragu untuk beli di shopnya kita, online shopnya kita. Nah, di sini gue akan kasih caranya. Jadi gue dulu punya akun dua, dua-duanya start dari nol, satunya jadi 150.000 follower kurang dari 2 bulan, satu lagi dapat 20.000 atau 10.000 follower gitu, yang ini itu kurang dari 2 bulan juga. Jadi gue pengen kasih tahu cara yang sama, gimana caranya numbuhin follower, entah buat konten atau buat e-commerce-nya kalian. Kemudian gimana caranya dapetin kepercayaan pelanggan juga, biar kita tuh nggak susah lah jualannya atau closingnya. Nah, jadi caranya adalah dengan cara kalian harus lihat kompetitor. Kompetitor kalian itu harus sejenis, misalnya kalian tuh jualan sepatu, kalian cari di search ini yang jualan sepatu juga tuh siapa. Nah, nggak apa-apa brand yang udah besar, nggak apa-apa, atau brand yang setidaknya brand yang udah laku lah, itu nggak apa-apa. Buka aja akun Instagramnya mereka, dan kalian harus kayak list satu-satu apa sih yang bikin orang percaya sama akun ini gitu. Karena akun mereka dulu juga akun yang nol juga pasti. Kecuali kalau mereka beli akun sih bisa aja, tapi kayak ya mereka tuh kebanyakan akunnya nol juga dulu. Tapi gimana caranya mereka bisa berkembang kayak sekarang? Kayak gitu. Nah, di situ kalian bisa list satu-satu. Oke, kita akan pakai contoh studi kasus aku sendiri ya. Nah, kalau kalian lihat di akun ini, saya pernah jualan produk digital, saya pernah jualan program gitu kan. Kenapa orang percaya sama saya gitu? Karena saya tahu cara bangun kepercayaannya. Nah, cara saya bangun kepercayaannya adalah sama, lihat kompetitor juga yang kontennya itu apa ya, mirip-mirip, atau kalau misalnya nggak ada yang mirip, nggak apa-apa, kontennya beda, sebutannya niche-nya beda, tapi sama-sama konten gitu, sama-sama konten kreator. Nah, kita analisa mereka tuh percaya sama konten kreator ini kenapa gitu. Kenapa mereka mau beli di konten kreator ini, apa aja. Nah, di sini saya akan kasih beberapa poin yang udah saya praktekin sendiri di akun ini. Jadi kalian bisa lihat ya. Oke, pertama dari akun ini, dari bio-nya. Kalau misalnya kalian lihat gitu, dari bio ini tuh biasa aja. Saya cuma nulis sesama hustler, karena saya pengen niche-nya ini tentang hustle gitu ya, kerja keras kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada WFH kreator. Ini juga biasa aja, saya cuma sebagai identitas bahwa saya tuh orang yang WFH terus orangnya kayak gitu. Nah, ini informasi ya, ini cuman engage pernikahan, udah, habis itu di sini ada link, udah gitu doang gitu. Nah, jadi kalau kalian perhatiin bionya ini, itu nggak ada unsur yang membuat orang percaya, karena saya cuma ngomong gini doang. Tapi dulu saya bikin bionya itu beda. Dulu itu saya bikin bionya itu, saya coba ini dulu ya, saya coba cari akun saya yang satu lagi, instagram.com/
Kalau nggak salah gini ya, saya sampai lupa sendiri akun saya kayak gimana. Oh, salah, Gusti ILFN. Gini. Nah, ini akun saya yang dulu ya. Itu dulu, sekarang saya udah nggak pakai, makanya followernya udah turun gitu. Bahkan saya nggak tahu follower sekarang tuh berapa. Tapi dulu tuh 150.000. Sekarang udah turun ya. Nah, kalau kita lihat dulu di sini, ini bio saya belum saya ubah-ubah ya. Udah sejak lama. Tapi kalau dilihat dari sini, saya punya tulisan gini, 30 happy clients. 30 happy clients itu kan sebagai ibaratnya apa ya? Sebagai kredibilitas saya bahwa saya tuh udah punya loh klien 30 plus gitu. Klien-klien besar gitu. Jadinya orang percaya, oh ya ini orang eh, apa ya? Bolehlah didengerin, orang ini legit lah, nggak nge-scam gitu. Karena dia sendiri punya klien gitu. Nah, jadi dengan kayak gitu orang jadi percaya. Nah, itu nomor satu. Kedua adalah di highlight saya ini ada tulisan hasil kelas. Jadi saya punya testimoni gitu, testimoni. Jadi kalau orang lihat ini, orang akan, oh ya ini orang nggak tipu-tipu lah, dia punya hasil kayak gitu. Jadi dengan dua ini aja orang udah mulai percaya gitu. Kalau misalnya kita lihat di akun pertama, di akun kedua saya, dulu saya di bio ini juga saya nulis sesuatu yang bikin kredibilitas saya naik. Kayak waktu itu pernah nulis em, apa ya? Pokoknya angka-angka gitu loh, angka-angka duit lah. Saya mendapatkan sekian dari sekian gitu loh. Itu saya pernah. Nah, orang kan akan mikir kayak, oh ini orang tahu ya caranya caranya jualan produk digital. Oke deh, saya mau belajar deh dari dia kayak gitu. Nah, kemudian saya juga punya highlight hasil kayak gini. Ini isinya testimoni juga gitu dari pembeli-pembeli saya. Otomatis orang akan kayak, oh ya ini orang beneran loh, ya. Tuh ya udah berapa minggu lalu ya ini tulisannya, udah lama sekali gitu. Nah, ini ya kayak gini-gini, testimoni gitu. Nah, kemudian saya juga punya di kalau nggak salah di konten-konten saya dulu, ini kan saya kontennya ada yang saya pin nih. Cuman ini kehidupan personal saya. Tapi sebelum itu saya tuh nggak ngepin konten ini, nggak ngepin foto ini. Yang saya pin itu adalah konten-konten yang membangun kredibilitas saya. Contohnya waktu itu adalah saya scroll dikit ya, soalnya udah tenggelam nih. Udah tenggelam, misalnya kayak ini deh. Ini deh. Ini bukan ya, saya lupa. Bukan. Kalau nggak salah, ini bukan ya. Ini buat kalian yang pengen belajar. Bukan. Saya lupa, aduh udah ini banget ya. Nah ini deh, boleh deh. Kayak gini ya, konten kayak gini. Mungkin ini kesannya flexing ya. Mungkin ini kesannya flexing ya, tapi ya kalau misalnya kita jualan, kita harus flexingin barangnya kita dong. Kalau kalian jualan tas ya kalian flexingin tasnya kalian, kualitasnya bagus dong. Nah sama kayak gini juga. Jadi saya nunjukin postingan ini saya pin gitu. Jadi waktu orang ngeliat akun saya, orang langsung kayak ngeliat, oh iya nih orang bisa dapetin segini gitu loh. Jadi kita ngepin, pin itu kan konten paling atas kan. Itu yang paling bikin orang tuh percaya sama kita kayak gitu. Jadi paling gampang itu ada tiga struktur dari bio-nya. Bio-nya tuh harus membangun kredibilitas. Kedua highlight-nya juga bisa bikin instastory atau repost konten yang ngebangun kredibilitas kalian. Ketiga itu dari pin kontennya juga gitu. Bikinlah 3 pin di sini yang ngebangun kredibilitasnya kalian. Nah, tapi nggak usah khawatir buat teman-teman yang ngerasa kayak, tapi kan saya belum ada pengalaman, saya belum ada testimonial, segala macam kayak gitu kan, belum ada pelanggan sama sekali, gimana caranya bikin testimonial. Nah, caranya adalah, ada cara-cara untuk ngakalinnya. Jadi memang, kalau di awal tuh susah banget testimonial, saya tahu. Tapi, cara yang paling gampang adalah, kalian tuh bisa minta family and friends, kalian bisa minta keluarga dulu atau temen dulu, boleh dong bantuin usaha gue, ini gue kasih barangnya gratis deh, atau kalau kalian barangnya mahal gitu produksinya, kalian bisa pinjemin aja, ini gue pinjemin deh, tapi tolong gue mau dong dibantuin usaha gue bikin testimonial yang jujur gitu. Kalau misalnya jelek nggak apa-apa, kalau misalnya jelek nanti gue benerin produknya, kalau misalnya bagus gue minta izin untuk posting di Instagramnya gue cantum di Instagramnya gue kayak gitu. Jadi kalian minta family, minta friends, kemudian kalian kasih juga ke orang yang nggak kenal tuh juga boleh. Mau nggak Bapak jadi jadi testernya saya punya produk ini, saya kasih gratis deh, tapi saya mohon reviewnya ya Pak, saya untuk testimonial di Instagram saya. Itu kan win-win. Jadi kayak gitu, jadi itu dibangun terus. Sama kayak ini juga nih, saya punya happy clients. Emang kalian pikir gimana cara saya dapetin klien gitu? Padahal klien itu juga butuh kepercayaan dari saya. Jadi kayak, gimana saya dapet klien
Padahal sebelum dapat klien sih, saya juga nggak punya klien sama sekali ya kan. Nah, caranya adalah saya kasih gratis juga. Bro, saya tanya ke follower kan, waktu itu ada beberapa follower. Saya tanya, bro, mau nggak sini lu punya masalah apa? Manajemen waktu, ini kan saya bahas manajemen waktu nih, niche-nya. Jadi saya tawarin gitu, mau nggak sini konsul, lu punya masalah manajemen waktu di mana gitu. Sini konsul, kita kasih gratis, tapi kasih testimonial ya, kayak gitu. Jadi itu dibikin sampai dapat 30 lebih kayak gitu. Jadi kan seolah-olah kayak gua udah punya klien gede banget nih, banyak banget gitu. Padahal awalnya dikasihnya gratis. Kemudian baru setelah itu kliennya berbayar. Kita kasih klien berbayar kayak gitu. Jadi dari situ kita punya ngakalinnya gitu. Tapi kita nggak nipu dan itu nggak haram ya. Kayak gitu. Jadi sama juga kayak hasil produknya saya gitu. Kita kasih gratis kalau bisa. Tapi kalau misalnya produknya mahal untuk dikasih gratis ya kita bisa pinjemin ke mereka atau kita kasih ya apa ya pinjem lah ya atau kayak kasih gratis juga nggak apa-apa, itu kan hitungannya investasi ya. Jadi kita ngekorbanin sekian modal di awal untuk kita dapetin testimoni. Testimoni itu yang akan membuat sales berikutnya, penjualan berikutnya. Artinya kan itu investasi dong, itu nggak sia-sia sebenarnya, ya kan? Nah itulah caranya kalian dapetin kepercayaan. Nah untuk mempermudah kalian bisa pakai chat GPT, gitu. Kalian bisa bilang kayak gini, saya jualan produk tas wanita profesional di IG. Kasih saya checklist tuh maksudnya kayak list lah, apa aja poin-poin untuk saya posting yang bisa bikin traffic langsung percaya saya walaupun IG saya start follower dari nol, dan kasih ide gimana ngakalin biar ini kalian bisa contek aja promnya ya, ngakalin biar postingan kredibilitasnya jadi dan kasih ide gimana ngakalin biar bisa postingan kredibilitas walaupun belum ada penjualan. Kayak gitu, kita enter aja. Kita lihat ya. Nah ini ya. Kayak gini. Ini kalian bisa ikutin aja. Gitu. Bio-nya kalian bikin yang kayak gini. Jual tas untuk apa? Jual tas apa? Untuk siapa? Kenapa harus percaya gitu. Misalnya tas apa namanya? Tas untuk profesional, untuk wanita profesional. Yang apalah gitu, terus mungkin dicantumin alamatnya tokonya kalian, jadi orang percaya kan ada alamat toko kan. Terus yang kedua itu adalah kalau di awal mungkin jangan jualan terus gitu, mungkin ada postingan kayak gini, kenapa kami fokus tas wanita profesional, mungkin kalian bisa bikin reels kayak behind the scene kenapa kita bikin tas profesional, ini loh cerita kita, saya dulu profesional di Jakarta, tiap hari saya macet. Terus saya punya barang bawaan banyak banget sebagai cewek, suka banyak bawa tumbler, bawa kopi. Terus gue punya dokumen banyak banget. Tas gue tuh susah banget bawanya, jadinya berantakan. Apalagi kalau di kereta pakai KRL di Jakarta di Manggarai itu mepet banget, orang-orang tuh desek-desekan. Tas gue tuh takut dicuri isinya atau misalnya kayak suka barang jatuh kayak gitu-gitu. Jadi di situ diceritain kayak gitu. Akhirnya orang tahu, oh menarik juga ceritanya. Kayak gitu, itu bisa. Terus edukasi juga, bisa juga bikin konten tuh bisa juga kayak gitu. Terus cara ngakalin, nah ini misalnya pinjam kredibilitas, foto supplier, jadi kalian bisa pergi ke pabriknya tuh, kalian minta main-main ke pabriknya, terus kalian bikin reelsnya tuh behind the scene umur 25 bikin brand tas untuk profesional, wanita profesional, nah kayak gitu. Kalau orang lihat konten kayak gitu, orang akan percaya kayak oh iya nih orang beneran loh produksi tas yang kita bisa beli gitu. Oke, behind the scene packing juga bisa, detail bahan dan fungsi bisa, foto lifestyle bisa, kayak gitu. Habis itu kalian bisa pin di atas gitu, atau dijadiin highlight story. Gitu. Dan ini masih banyak gitu loh. Masih banyak yang bisa kalian coba-cobain. Kayak gitu, misalnya kayak, saya mau punya highlight testimoni, tapi belum ada penjualan. Gimana ngakalinnya? Kayak gitu kan. Nah ini, ganti malah teks testimoni dari hasil beli, respon terhadap produk gitu. Itu boleh, kayak gitu. Pakai review produk,
pendapat, respon, feedback awal gitu. First impression pakai keluarga gitu, minta teman keluarga atau rekan kerja pegang tas pakai sebentar lihat detail, nggak perlu beli kayak gitu. First impression walaupun belum beli tapi tasnya kokoh, jahitannya rapi kayak gitu-gitu. Abis itu udah kalian bisa cantumin semua di bio-nya, di Instastory, di pin konten kayak gitu. Oke, itu aja gitu loh caranya kita bisa dapetin kepercayaan pembeli walaupun follower kita dari nol banget, walaupun Instagram kita masih baru, merek kita masih baru. Semoga ini membantu teman-teman kalau misalnya suka dengan konten to the point dan daging kayak gini, bisa follow atau subscribe YouTube kita, dan teman-teman bisa follow juga di Instagram namanya Gusti Alfian 069. Kita ketemu di video-video berikutnya.